BPS mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap capaian kinerja ekonomi pada kuartal 3 di tahun ini. Sejumlah indikator mengalami perlambatan pada kuartal 3, salah satunya adalah ekspor impor. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap capaian kinerja ekonomi pada kuartal 3 tahun 2021, terutama setelah lonjakan pertumbuhan di kuartal 2 tahun 2021 yang mencapai 7,07% secara tahunan. Sejumlah indikator menunjukkan adanya perlambatan pada kuartal 3 tahun 2021 adalah ekspor, impor, dan indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers Index atau PMI. BPS mencatat nilai ekspor Juli 2021 mencapai 17,7 miliar dolar atau turun 4,53% secara bulanan dari Juni 2021. Namun dibandingkan dengan Juli 2020, nilai ekspor naik 29,32% secara tahunan. Selain itu, nilai impor Juli 2021 mencapai 15,11 miliar atau turun 12,2% secara month on month dibandingkan dengan Juni 2021. Sementara dibandingkan dengan bulan yang sama di 2020, impor naik mencapai 86,93% secara tahunan. Dari sisi PMI, IHS Markit mencatat PMI Manufaktur Indonesia Juli 2021 anjlok sebesar 40,1 atau turun drastis dari 53,5 pada Juni 2021. Penurunan kinerja itu disebabkan oleh lonjakan kasus COVID-19 yang menyebabkan adanya PPKM darurat di awal Juli, lalu dilanjutkan dengan PPKM level 4. Sementara itu, BPS juga mencatat potensi produksi pada kuartal 3 tahun 2021 lebih rendah dari produksi pada kuartal 2 tahun 2021 dan kuartal 3 tahun 2020. Adapun pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini berada di kisaran 4% hingga 5,7%. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, jadi memang ada kekhawatiran kalau kinerja ekonomi di kuartal ketiga tahun ini akan sedikit terganggu ya. Karena kalau kita lihat lagi nih Fajar, varian Delta itu mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan akhir Juni sampai dengan Juli gitu ya, dan membuat ledakan kasus yang cukup signifikan dan akhirnya membuat pemerintah ini mengambil beberapa kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap ekonomi. Tapi lagi-lagi kita harus optimis nih, kalau di kuartal ketiga nanti meskipun mungkin tumbuhnya tidak seperti di kuartal 2 sebelumnya yang mencapai 7,07%, tapi tetap ada pertumbuhan ya, meski tidak terlalu drastis begitu Fajar. Ya, Mangi dan juga pemirsa, untuk pertumbuhan ekonomi tentunya kita harus kembali lagi kepada formula dasar begitu ya, bahwa ada 4 hal yang memang diperhatikan. Ada konsumsi begitu yang memang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah, belanja pemerintah terhadap berbagai sektor prioritas, kemudian juga investasi nih Mangi yang juga memang harus terus dipermudah begitu ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan tingkat investasi juga bisa meningkat, dan juga aktivitas ekspor dan impor yang juga menjadi komponen terakhir dari pertumbuhan ekonomi ataupun faktor pembentuk GDP. Nah, hal-hal inilah yang memang harus diperhatikan sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3, kuartal 4 bisa optimal dan diharapkan memang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oke, jadi kalau konsumsi itu juga berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Abis ini kamu mau belanja apa, Fajar? Kayaknya banyak, paling belanja bulanan aja sih. Belanja bulanan, saya dibeliin nggak? Boleh. Bener ya, aku Titip mau beli aja sepatu baru. Wah, Beliin ya. itu bukan belanja bulanan, Mami. Apa dong? Oke, kita